Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Suci dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang KAS, pengendalian KAS, dan sistem voucher. Bayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. KAS merupakan aset yang paling liquid yang digunakan secara langsung untuk membayar kewajiban atau memenuhi kebutuhan perusahaan. Kita masuk ke materi yaitu jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas terbagi di atas tiga. Yang pertama yaitu kas kecil, merupakan uang tunai dalam jumlah kecil yang digunakan untuk keperluan operasional harian. Biasanya kas kecil dikelola oleh seorang kasir atau bendahara dengan sistem impers atau jumlah tetap dan fluktuatif atau berdasarkan kebutuhan. Contoh dari penggunaan kas kecil itu sendiri seperti pembelian alat tulis kantor, biaya transportasi untuk keperluan bisnis, dan konsumsi untuk rapat internal. Selanjutnya, kas di bank merupakan saldo perusahaan yang disimpan di bank dan dapat digunakan untuk transaksi non-tunai. Ciri-cirinya yaitu lebih aman dibandingkan kas tunai karena disimpan dalam rekening bank. Digunakan untuk transaksi besar seperti transfer antar perusahaan atau pembayaran ke pemasok, serta bisa berbentuk rekening giro atau tabungan perusahaan. Contohnya yaitu seperti perusahaan membayar gaji karyawan melalui transfer bank, atau pembayaran uang kepada pemasok melalui cek atau sistem transfer bank. Selanjutnya yaitu kas dalam perjalanan. Merupakan kas yang sedang dalam proses pemindahan, misalnya setoran ke bank yang belum dibayar, yang belum dimasukkan ke dalam rekening perusahaan. Situasi di mana kas dalam perjalanan terjadi seperti perusahaan mengirim setoran tunai ke bank, tetapi bank belum dalam prosesnya. Dan penerimaan cek dari pelanggan, tetapi cek tersebut belum diuangkan. Contohnya, jika perusahaan mengirim setoran tunai ke bank pada tanggal 30 Juli, tetapi bank baru mencatatnya pada tanggal 1 Juli, maka selama periode tersebut, dana tersebut dianggap sebagai kas dalam perjalanan. Materi selanjutnya yaitu fungsi kas. Kas memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan harian. Kas digunakan untuk membayar keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, transportasi, atau membayar tagihan. Yang kedua yaitu mempermudah transaksi bisnis. Dalam dunia usaha, kas memudahkan pembayaran gaji, pembelian bahan baku, atau transaksi lainnya tanpa harus menunggu pencairan dana dari bank. Yang ketiga yaitu alat pertukaran yang sah. Kas diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam jual beli, baik dalam bentuk uang, tunai, maupun dalam saldo rekening. Materi berikutnya yaitu pengendalian kas. Pengendalian kas adalah prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola kas secara efisien, mencegah penyelewengan, serta memastikan pencatatan yang akurat. Pengendalian kas merupakan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk menjaga keuangan tetap aman dan tertata. Tujuannya adalah agar kas digunakan dengan efisien, tidak ada kebocoran atau kecurangan, serta semua transaksi tercatat dengan benar. Ini mencakup pengawasan, penerimaan dan pengeluaran uang, pemisahan tugas keuangan, serta pemeriksaan dan pencatatan yang akurat. Itulah maksud dari pengendalian kas. Adapun tujuan dari pengendalian kas terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, mencegah kecurangan dan penyalahgunaan kas yang dapat merugikan perusahaan. Dua, memastikan pencatatan akurat dan sesuai dengan transaksi sebenarnya. Tiga, meningkatkan efisiensi operasional dalam penggunaan kas. Yang ketiga itu merupakan tujuan dari pengendalian kas. Selanjutnya, kita masuk ke sistem voucher. Sistem voucher merupakan suatu metode dan prosedur pencatatan yang dilaksanakan untuk mengadakan pengawasan serta efektif terhadap pembayaran dan pengeluaran kas. Adapun jenis-jenis voucher itu terbagi atas dua, yaitu voucher pengeluaran dan voucher penerimaan. Voucher pengeluaran digunakan untuk mencatat pembayaran kepada pihak eksternal seperti pemasok atau karyawan
untuk memastikan kelancaran operasional dan kekuatan laporan keuangan perusahaan. Pencatatan keuangan digunakan untuk merekam setiap pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pihak luar, seperti pemasok atau untuk barang atau jasa yang dibeli atau karyawan, misalnya gaji atau tunjangan. Pencatatan yang tepat atas pembayaran ini penting untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan lancar, karena pembayaran yang dilakukan tepat waktu akan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal dan mendukung kelancaran bisnis. Selain itu, pencatatan ini juga penting untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan agar semua pengeluaran tercatat dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu voucher penerimaan. Digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pelanggan atau sumber lainnya seperti penjualan, piutang, atau investasi guna memastikan akurasi dan transparansi dalam laporan keuangan. Sistem pencatatan keuangan digunakan untuk merekam semua penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan, baik itu berasal dari pelanggan, misalnya pembayaran untuk barang atau jasa yang telah dijual, piutang, atau pembayaran yang diterima atas hutang yang sebelumnya dibayar, atau investasi, misalnya dana yang diterima dari investor atau investasi. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar dan transparan sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi akurat dan dapat dipercaya. Dengan pencatatan yang baik, perusahaan dapat memantau aliran kas dan membuat keputusan yang lebih tepat. Prosedur sistem voucher terbagi atas 5, yaitu yang pertama permintaan pembayaran, persetujuan manajer keuangan, penerbitan voucher, pencatatan sistem akuntansi, serta pembayaran ke pihak terkait. Dari 5 tersebut merupakan prosedur dalam pencatatan sistem voucher. Mungkin demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga semuanya dapat dipahami mulai dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.